Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba wa qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah wa taqullaha la'allakum tuflihun. Summa qala Rasulullah sallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba qala man ba'sa qala man ata'ani khilhu jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi masih di bulan Zulhijjah ya, mana saudara kita sebagian sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan. Makanya ada hari yang namanya Arafah, di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah artinya berhenti wakaf, lita'arafu, supaya menyeleksi, mengetahui sudah seberapa banyak dosa-dosa yang dilakukan selama yang dia lalui dalam hidup ini. Maka kembali dari Makkah diharapkan para saudara kita yang beribadah haji itu akan membawa kebersihan hati, kebersihan jiwa. Namun ada satu yang mengganjal, mungkin tidak banyak yang sampai ke arah sana cara berpikir, karena sudah terlalu suburnya masalah riba ya. Membersihkan hati, membersihkan jiwa tidak diiringi dengan membersihkan harta, seperti kita baru mandi kemudian kita memijak kotoran lagi. Itulah kondisinya. Kenapa? Sekali lagi, riba tidak cukup populer di Indonesia untuk dinyatakan haram. Tidak cukup populer di Indonesia bahwa riba itu dikatakan haram. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala wa halallahu bai'a wa haramu riba. Jelas itu. Ada 7 ayat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang riba ya, sebetulnya itu. Maka puncaknya ketika seseorang itu tidak mau berhenti ya. Fa'ilam taf'al wa adarhum, maka Allah menyatakan perang. Allah dan Rasulnya menyatakan perang dengan orang yang memakan riba. Kalau sudah diperangi Allah, diperangi Rasul, apalah artinya kehidupan ini lagi? Maka karena lemahnya dakwah tentang riba, seolah-olah di Indonesia itu riba itu halal. Padahal kalau kita rujuk kepada undang-undang dasar dan falsafah negara, bahwa negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan dipatenkan menjadi dasar negara, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat orang Yahudi yang pakai Taurat, orang Nasrani yang pakai Injil, di Taurat dan di Injil juga diharamkan riba. Kalau di Al-Quran sudah jelas. Ada 7 ayat di Al-Quran yang menyatakan riba itu memang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah biharbim minallah wa rasul, perang
perang, menyatakan perang terhadap orang-orang yang tidak mau berhenti dari riba. Lantas apa lagi yang kita banggakan ketika kita sudah diperangi oleh Allah dan Rasul itu? Maka saya berani mengatakan lebih baik makan bangkai, makan babi, makan darah, makan hewan yang disembelih tidak karena Allah daripada makan riba. Kenapa? Yang melarang untuk makan yang 4 tadi itu dalam Al-Quran itu ada 4 ayat, sedangkan yang melarang riba ada 7 ayat. Ketiga ayat yang mengharamkan bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak. Karena Allah itu, jika kamu dalam kondisi terpaksa, maka tidak mengapa, la ismun baik, tidak dosa bagimu asal tidak berlebihan. Sedangkan riba tidak ada toleransi, tidak ada kata darurat. Tidak ada kata darurat dalam riba, tapi dalam 4 macam yang diharamkan Allah ada kata pengecualian jika kamu terpaksa harus memakannya untuk menyambung hidup dan tidak berlebihan. Maka wala ismun alaikum, tidak berdosa kamu itu. Subhanallah. Babi menjijikkan itu, tapi itu lebih baik dimakan daripada riba. Artinya apa? Riba itu lebih menjijikkan daripada babi, bangkai, dan darah pada itu. Dan hadis menyatakan bahwasanya Rasul melaknat orang-orang yang terlibat riba, yang menulis, yang mencatat, yang memberitahu, dan yang menjadi saksi semua terlibat itu. Dan riba ini masuk kategori 8 besar dosa yang dirilis oleh Rasulullah SAW. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka pada orang tua, kemudian yang selanjutnya itu riba. Sedangkan makan daging babi, makan darah, makan bangkai, makan hewan yang disembelih tidak karena Allah itu tidak termasuk dosa besar. Inilah akal kita harus berpikir dengan cerdas. Riba masuk dalam kategori dosa besar dan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Apakah kita masih terus mau bergelimang dengan dosa riba, sementara setiap saat kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saat kita rukuk sujud, tapi harta kita lebih najis daripada babi dan bangkai? Ini harus menjadi renungan kita bersama, dan harus menjadi kewajiban kita bersama untuk mendakwahkan ini, terutama para ustadz, dai yang kondang itu harus sampaikan ini, karena forum ini sangat terbatas. Supaya apa? Supaya riba itu betul-betul dianggap haram, karena waharamu riba wahalalu bai'a, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, sedang kita menghalalkan riba. Setiap hari kita minta ampun, bersujud, tapi setiap hari kita mengkonsumsi riba. Apakah ada yang lebih picik daripada kita? Setiap hari kita bertemu Allah, tapi wajah kita tidak pernah malu bahwa kita setiap hari mengkonsumsi riba. Ingat para dai dan para ustadz, kalau yang sudah terlibat riba, sampaikan juga bahwa itu adalah salah dan haram. Jangan disembunyikan, jangan terkena 2 kali. Sudah makan riba menyembunyikan kebenaran, akan lebih berat nanti tanggung jawabnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, marilah kita merenung bahasanya wala yastaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan tukarkan kehidupan yang kecil ini dengan kehidupan yang besar.
percaya dirilah, tidak pun kita pakai riba, umat Islam 12 abad pernah jaya tanpa riba. Maka kalau kita ragu, maka apapun yang kita lakukan akan tidak. Tetapi pastikan hari ini niatkan berhenti dari riba. Dan jika kamu sudah mengetahui dan kamu berhenti, maka urusan pengampunannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ulangi, berhenti sekarang mumpung masih hidup. Jangan sampai terlambat karena usia atau maut semakin dekat. Jangan sampai menyesal nanti di akhirat. Demikian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.